Pikiran berusaha mencerna setiap kejadian. Mata indah bernuansa sayu menatap ke setiap benda di depan kediamannya. Melirik dedaunan yang bergoyang-goyang ditetesi gerimis. Tatapan lurus penuh dengan ketenangan. Hawa dingin merebak melalui jendela kamar yang terbuka. Angin semilir menembus dada bidangnya yang menganga. Tubuh lebar berbalut kemeja putih. Kancing baju terpasang sebagian saja, sehingga menampakkan bagian dada yang berbulu halus itu. Rayhan menempel telapak tangan sisi jendela kamar, sedikit membungkukkan tubuh. Hahem. Ada baiknya berdiam diri, berpura-pura dalam ketidaktahuan. Itulah jalan satu-satunya yang terbaik, agar kamu selalu tersenyum dan berbahagia menyongsong masa depan nan indah. Bisiknya. Bibir tipis yang mengatup sedikit teregang, mengurai senyum simpul. Liana, semoga kamu berbahagia setelah melalui begitu banyak rintangan. Bisik di dalam relung hatinya. Asteris, 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 asteris. Mobil berwarna hitam baru saja berparkir di depan mansion milik Raharja Wijaya. Di sisi lain, terlihat penjaga menundukkan kepala menyapa dengan ramah orang yang berada di dalam mobil. Tidak asing lagi, mereka telah mengetahui siapa yang datang, yakni Tuan Muda Rio Raharja. Rio membuka pintu mobil, menghentakkan kaki ke bumi, yang berbalut sepatu hitam mengkilat. Raut wajah rileks, terpampang teduh di matanya, sungguh berbeda dari biasanya. Entah angin apa yang membawanya untuk mendatangi tempat itu, yang selama ini seperti sampah di matanya. Kaki panjang nan ramping melangkah paripurna, tubuh tegap penuh wibawa, berjalan menyusuri pelataran. Butuh beberapa menit baginya untuk mencapai pintu utama bangunan, karena luasnya pekarangan mansion milik Raharja Wijaya. Keklek, tangan itu membuka pintu masuk. Dua orang pelayan membukakan pintu mempersilahkan Rio memasuki ruangan bak istana itu. Pria parubaya, Raharja Wijaya sedang duduk di sofa di ruang tamu. Tangan memegang satu buku tebal, tatapan tertuju ke depan. Kehadiran Rio membuyarkan fokusnya, tak lama menghentikan aktivitas, menyambar kopi panas yang mengepulkan asap di atas meja. Hahem, kau rupanya ternyata masih ingat jalan pulang, sindirnya. Tatapan cuek, kelopak mata keriput itu melanjutkan aktivitasnya, kembali ke buku bacaannya. Ada hal yang ingin aku dibicarakan, ucapnya, menghentakkan tubuh ke sofa empuk berwarna coklat elegan itu. Katakan, aku tidak punya banyak waktu mendengarkan ucapanmu, jika hanya untuk mendengarkan bualan konyol. Raharja menutup buku, lalu meletakkan di atas meja kaca. Aku akan mengadakan jamuan di gedung esok hari. Berharap engkau bisa datang untuk menghadirinya. Aku pamit. Rio berdiri dari duduknya, tanpa menunggu respon Raharja. Hahem. Jangan katakan jika kau telah berubah pikiran, ingin kembali menjadi CEO perusahaan. Pungkasnya menyeringai. Rio menghentikan langkahnya, membalikkan tubuh menatap ke arah Raharja. Aku tidak yakin bisa melakukan ucapan itu. Jangan terlalu banyak berharap. Kamu tidak perlu terlalu percaya diri. Rio kemudian berjalan meninggalkan tempat itu. Kau, anak asteris, tidak berguna, umpatnya. Raharja bangkit menentang sofa sangat keras dengan kakinya. D asteris 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 R sampah. Apa yang kau inginkan? Tiba-tiba mengadakan acara jamuan ini.
Apakah kau ingin mengadakan acara perpisahan mempersiapkan kuburan untuk Kem Asteristianmu? Hahem. Pria tua itu kembali menyeringai dengan tatapan sinis. Rio, aku tidak pernah mengharapkan kehadiranmu di dunia ini, walaupun kau anak kandungku. Tetapi, melihat wajahmu mengingatkanku kepada seorang perempuan yang sangat aku senci, yaitu ibumu. Aku menikahinya bukan atas dasar cinta, tetapi hanya memanfaatkannya. Andaikan dia tidak menghalangi keinginanku kala itu, aku pasti telah mendapatkan wanita itu. Rio, kehadiranmu ke dunia ini adalah kesalahan terbesarku. Umpat di dalam batinnya. Asteris. Barisan menu menggugah selera telah terhidang di setiap meja. Cahaya lampu berwarna-warni menerangi seluruh ruangan di dalam gedung mewah itu, dilengkapi fasilitas lengkap dan dekorasi berkelas. Para tamu memanjakan telinga dengan iringan musik syahdu yang terdengar di setiap penjuru ruangan. Pentas luas membentang. Para musikal memainkan alat musik untuk menghibur para tamu. Selamat malam, Tuan Rio terhormat, sapa seorang tamu. Rio mengurai senyum simpul mempersilahkan tamu itu duduk. Tak lama terlihat keluarga Bastian berjalan memasuki koridor gedung. Claudia dan Bastian saling bergandengan tangan, berjalan menyusuri koridor. Diiringi Lily dan dua orang pelayan di belakangnya. Halo, Pak Bastian. Saya sangat beruntung bisa bertemu dengan Anda di acara jamuan ini, ucap seorang pria tiba-tiba menyampiri Bastian. Oh, ya, Andrean, kamu terlalu berlebihan, ucapnya sambil menjabat tangan pria muda tersebut. Di sisi lain Claudia menatap manja ke arah Andrean, pria yang selama ini dia kagumi. Rio mengurai senyum sinis setelah menyaksikan tatapan Claudia ke arah Andrean. Tatapan sangat penuh arti. Hahem. Wanita JL Asterisk G, silahkan nikmati sisa-sisa kebahagiaan yang sejenak lagi akan kandas, bisik di dalam batinnya. Rio mengalihkan perhatian ke arah lain, menyusuri seluruh penjuru ruangan. Tak lama tatapan beralih ke arah seorang tamu. Tatapannya tercuri kepada seorang perempuan yang berparaskan cantik, sedang menikmati jamuan. Refleks. Senyum menawan mengambang di atas bibir seksinya, menyaksikan kecantikan wanita itu. Kulit halus, putih mulus seperti porselen. Cahaya redup di dalam ruangan memantul ke wajahnya menciptakan kontras yang seirama dengan make up di wajahnya. Sangat melengkapi keanggun parasnya. Liana mengenakan dress berwarna merah marun, sebatas lutut. Rambut tersanggul rapi. Sepatu high heels terpasang di kedua kakinya. Tampilan sederhana, namun mampu mencuri perhatian semua tamu, terkhususnya konglomerat tampan itu. Rio Raharja. Sayang, kamu sungguh cantik. Bersabarlah sebentar lagi, bisik di bibirnya. Lamunan Rio buyar. Rangkulan tangan Claudia yang tepat bersarang di lengannya sangat mengusik. JL, apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku dengan tangan najasterismu itu. Rio, kamu keterlaluan. Kau memanggilku JL. Rio mengelakkan lengannya, berusaha menghindari sentuhan Claudia. Panggilan itu memang pantas untuk wanita sepertimu, ucapnya lagi. Tak lama melangkah meninggalkan tempat itu, meninggalkan Claudia. Tercetak malu di wajah Claudia. Kepala menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada orang yang mendengarkan ucapan pedas itu.
Rio, suatu nanti kau akan menyesali perbuatanmu. Kupastikan kau akan mengemis kepadaku. Tatapan penuh dendam dan kelikan. Selamat malam kepada para tamu undangan yang terhormat, terkhususnya kepada kedua pihak keluarga, Bapak Raharja Wijaya dan Bapak Bastian. Suara tepukan para tamu terdengar bergemuruh, mendengarkan kata pembuka yang diucapkan MC itu. Semoga kalian semua puas dengan undangan jamuan resmi malam ini. Tanpa berlama-lama saya mempersilahkan kepada Bapak Rio Raharja untuk menyampaikan kata sambutannya. Bapak Rio Raharja yang terhormat dipersilahkan. Suara tepukan tangan kembali terdengar riuh. Para tamu ikut berdiri dari duduknya, menunjukkan rasa hormat mereka kepada tuan muda yang berkarisma tersebut. Pria berpakaian semi formal itu bangkit dari duduknya, melangkah menaiki pentas yang di lantainya berhiaskan karpet berwarna merah. Di sisi lain, di sudut ruangan telah terpasang kamera yang merekam setiap aktivitas yang berlangsung di dalam ruangan itu. Rio mengurai senyum simpul, menatap ke seluruh penjuru ruangan, menatap satu persatu orang yang dikenalinya. Raharja Wijaya, Bastian, Claudia, Lily, dan adik tiri perempuannya yang duduk berjejer sangat berdekatan. Terima kasih kepada hadirin semuanya telah menghadiri jamuan ini. Kalian semua mungkin bertanya-tanya dalam rangka apa jamuan mendadak ini diadakan. Sepertinya saya tidak perlu membahas hal yang tidak penting ini, hanya menyita waktu dan tenaga. Untuk itu tanpa basa-basi langsung saja ke intinya. Rio mengurai senyum kecil melanjutkan ucapannya. Kalian semua tahu bukan? Istri sahku Nona Claudia Bastian. Dia begitu tidak perhatian kepadaku membiarkan berdiri sendiri di atas pentas sebesar ini. Ucapnya tersenyum sarkas. Nona, Nona. Tiba-tiba para tamu berteriak menyuruh Claudia menghampiri Rio. Claudia menundukkan kepalanya, menahan malu. Akhirnya memutuskan bangkit menghampiri Rio ke atas pentas. Rio, apa sebenarnya yang kau rencanakan? Kau memperem asteris lukanku di depan umum. Batin perempuan itu memandang penuh curiga ke arah Rio. Claudia meraih lengan Rio, berlaga sok romantis, menghumbar senyum manis yang sangat terpaksa. Di sudut lain, Liana menundukkan kepala mengalihkan pandangan dari tatapan mata pria yang disayanginya itu. Next episode. Apakah skenario yang diatur Rio? Akankah dia segera menceraikan Claudia dan menikah dengan Liana?